dengan menghujat. Iya, iya, makasih Bunda. Jadi sebenarnya gini, pada dasarnya mereka juga tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Mereka nggak setuju. Tapi ketika yang menyuarakan itu adalah idola mereka, maka secara terpaksa mereka setuju. Kenapa? Karena mereka mengandrungi kemudian Edis itu bukan karena ilmunya, bukan. Edis nggak tahu apa-apa. Al-Quran nggak paham, Bible nggak paham. Tapi karena Edis menghujat Islam, menistakan kemudian Islam, maka mereka ya suka kepada Edis. Bukan karena kepintarannya, tapi karena hujatannya itu yang dia suka. Nah, kalau kita menilai dari aspek itu berarti selama ini mereka sebenarnya diam-diam tidak suka sama kita. Tapi mereka bingung bagaimana caranya melampiaskan ketidaksukaannya itu. Karena mereka hidup di tengah-tengah kita yang mayoritas ini. Ketika ada tokoh di antara mereka tampil yang mereka jadikan sebagai tokoh ya, Edis, dengan melampiaskan kebenciannya kepada kita dari luar sana. Nah, mereka berkongkol-kongkol kemudian secara tidak sadar mereka memperlihatkan bahwa selama ini sebenarnya kami itu tidak suka dengan kalian. Dengan adanya Edis mewakili kami, maka terlampiaskan kemudian kebencian itu. Jadi di depan kita itu kemudian seakan-akan dia itu bersaudara sama kita, tapi ketika Edis live menghujat, mereka seketika itu juga mendukung Edis. Begitu saudara Bang Baal. Luar biasa ya. Iya, itu fakta, seperti itu keadaannya. Dan itu juga dilontarkan oleh siapa kemarin itu? The King Adas. Pendeta senior di antara mereka itu sudah mengatakan bahwa Edis itu adalah sesat, bahkan dikatakan sebagai anak iblis. Karena mengatakan Yesus bertuhan dan mengatakan bahwasanya Edis mengajarkan kalau salib itu adalah rencana iblis atau karya iblis. The King Adas kemudian marah dan mengutuk si Edisnya. Dan dia akui bahwa penggemarnya Edis itu bukan karena dia paham Bible atau dia karena pintar, tidak. Tapi karena Edis itu menghujat Islam, maka penggemarnya banyak. Itu kesimpulannya, Bang. Silakan. Luar biasa ya. Yang saya saya melihat sisi yang berbeda mungkin Bang Juma. Saya nih melihat sisi Bang Jumanya gitu. Keilmuannya luar biasa sampai mengguncang dunia kan istilahnya. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Wah, disampaikan juga oleh Edis bahwa Yesus bukan Tuhan. Penyaliban inilah karya iblis. Ini kan dari Bang Juma semua nih kan. Kemudian disampaikan oleh Edis. Ya, lanjut bahwa penyaliban ini karya iblis gitu kan. Kemudian Tritunggal ini buang aja ke sampah, Edis bilang kan seperti itu. Berarti di semua pengajaran Bang Juma yang memang diterima oleh Edis kemudian disampaikan. Tetapi dikatakan bahwa kenapa Edis harus lari ke Amerika semuanya, dari sisi saya ya. Dia memang ingin menyampaikan bahwa benar loh, si Juma itu benar loh, guru yang sangat besar katanya. Begitu maksudnya Edis, cuman mungkin tidak secara langsung, maaf ya. Benar loh itu, Yesus itu bertuhan, yang Tritunggal ini buang ke sampah gitu kan. Bahwa penyaliban ini adalah karya, itu betul loh. Ini ingin menyampaikan bahwa ajaran Bang Juma ini memang harus di blasting atau disonding ke seluruh dunia ya, ke seluruh mancanegara, bahwa itu adalah ya, ajaran Islam itu benar gitu. Bahkan saya di grup-grup saya nih ya, grup ada Oten juga, ada Oten Botol gitu, ada juga mengatakan memang Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar dan memang pintar, cerdas gitu loh Bang. Jadi poinnya yang saya mau sampaikan bahwa Bang Juma ini memang sudah melanglang buana sampai mancanegara yang melalui murid Edis, itu pengajaran Bang Juma semua gitu. Yang jadi masalah gini Bang, kenapa Bang Juma ini ketika menantang debat istilahnya, mengajak berdebat baik offline maupun online kepada pendeta-pendeta, dia takut. Ternyata yang ditakuti oleh pendeta ini apa yang disampaikan oleh muridnya Bang Juma, Edis, ini yang ditakuti. Itu salah satunya Bang Juma, karena diakui bahwa Bang Juma ini luar biasa ya. Yang ditakuti ternyata betul, Edis ini adalah salah satu muridnya Bang Juma. Begitu Bang Juma, silakan.
Jadi kalau pada kenyataannya memang eh, hal yang paling berat dihadapi oleh mereka adalah data yang ada di Bible. Karena kalau Al-Quran kan tegas, Al-Quran itu ya, berbicara mengenai orang-orang musyrik, berbicara mengenai orang-orang kafir. Al-Quran itu tidak apa, tidak menyembunyikan apapun. Al-Quran itu menguraikannya dengan tegas. Nah, mereka bisa membantah dan mereka bisa mengatakan, ya itu kan Quranmu, itu kan tidak kami imani. Cuman masalahnya sekarang ada yang bisa menguraikan Bible, yang menciptakan keadaan yang sudah ada, bahwasanya ternyata musuh mereka itu adalah Bible itu sendiri. Maka mereka lebih suka membahas terjemahan Al-Quran. Kalaupun salah, maka mereka akan mengatakan itu kan bukan kitabku, daripada membahas Bible, di mana Bible sendiri yang akan menghantam keyakinan mereka terkait dengan agama mereka itu sendiri. Nah, jadi wajarlah kalau misalnya mereka itu marah, tidak suka kemudian ketika kita membahas isi kitabnya. Kenapa? Dengan membahas isi kitabnya itu sama halnya membuka kemudian tabir kalau sebenarnya agama Kristen itu musuh beratnya adalah Bible-nya itu sendiri. Berarti itu, Bang. Kemudian Bang Setiawan, izin Bang Gima. Bang Setiawan, monitor. Bang Setiawan. Host disapa host Bang Setiawan. Oke, nanti Bang Setiawan begini, di mute dulu ya. Jadi gini Bang Juma, yang saya melihat ya, karena kenapa dulu Bang Juma ini dikatakan penghujat gitu kan, orang membahas tentang Bible, Injil ini, ternyata memang ada hikmah di balik itu gitu kan ya, hikmah di balik itu. Dan benar apa yang dikatakan Bang Juma ini divalidasi oleh Edis dan timnya. Tim Edis itu kan banyak itu kan. Memang ada yang setuju dan tidak setuju. Pertanyaan saya gini Bang Juma, kenapa Bang Juma ini kok cerdas gitu, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu kan, smart gitu, sehingga banyak pengikutnya, terbukti dengan banyak pengikutnya Edis. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi sebenarnya bukan masalah cerdasnya, yang kita utamakan itu masalah kejujuran aja. Kejujuran untuk menyampaikan kebenaran itu. Bahwa ketika ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, ya itu iman, itu kepercayaan, itu keyakinan. Masalahnya kalau di dalam Bible itu dikatakan Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dan itu menggugurkan seketika konsep yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak bisa, karena yang tertulis justru Yesus itu makhluk, Yesus itu manusia, Yesus itu utusan Tuhan. Jadi terlepas daripada cerdas tidaknya, ya kita mengutamakan kejujuran di dalam menggali data dan menjabarkannya. Bahwa apa yang tertulis itulah yang harus dipercaya. Jangan meyakini sebuah doktrin dan dogma yang justru bertentangan dengan apa yang tertulis. Seperti itu contoh misalnya ketika Yesus mempersyaratkan bahwa hidup kekal adalah melaksanakan segala perintah. Nah itu, orang yang masuk surga ada yang menjalankan segala perintah-perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain. Dan orang yang tidak selamat adalah orang yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah di sisi lain, Paulus justru mengatakan tidak ada orang benar karena menjalankan hukum Taurat. Di sisi lain Yesus mengatakan siapa menjalankan hukum Taurat akan mendapatkan tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Paulus yang mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Ini kontradiksi kalau kita melihat data. Tetapi teman-teman Kristen ini kemudian tidak mendudukkan apa yang ada dalam kitabnya itu pada posisi yang sebenarnya gitu loh. Seketika membatalkan apa yang Yesus ajarkan dan kemudian menerima ajaran apa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, kenapa kita bisa dengan mudah menguraikan? Karena kita menggunakan akal. Akal yang menjadi landasan pijakan kita menyampaikan apa yang tertulis itu.
bahwa Yesus mengatakan hidup kekal adalah di surga, mendapatkan tempat tertinggi apabila segala perintah dalam Taurat dilaksanakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan itu. Sederhana itu. Begitu, Bang. Luar biasa ya. Memang sederhana, gampang kok. Bimbel ini kan bahasa Indonesia ya Bang Juma ya. Bahasa Indonesia dan tidak perlu ahli bahasa ya. Kecuali ada bahasa-bahasa metafora, itu pun sudah dijelaskan dalam Bimbel kan seperti itu. Nah masalahnya gini Bang Juma. Ya kan? Teman-teman ini visi dari misi yang saya baca pribadi, saya menilai Bang Juma ini melihat bahwa Bang Juma ini sebagai anak bangsa ya, yang cerdas gitu, yang smart gitu ya, handsome gitu ya. Ini ingin mengajak teman-teman untuk mengamalkan sebagai anak bangsa, ikut membantu atau berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan begitu, ikut mencerdaskan anak bangsa. Nah, apakah penilaian saya bahwa Bang Juma ini di luar konteks agama lah ya, lintas iman, tetapi adakah misinya ingin mencerdaskan anak bangsa seperti oten-oten botol? Kan oten itu kan terkenal di luar negeri, oten botol, botol oten gitu. Apakah demikian Bang Juma ingin mencerdaskan anak bangsa gitu? Silakan Bang Juma. Oh iya, itu pasti. Itu pasti, sebagaimana orang-orang barat itu meninggalkan kebodohan dengan menuju kepada kondisi bertuhan dengan proses berpikir, sehingga mereka banyak diantaranya yang berbondong-bondong meluk Islam. Tapi bukan tujuan kita bahwa mereka harus Islam, enggak. Pada intinya mereka harus beragama dengan cara berpikir, menanggalkan kemudian cara-cara lama. Apa itu asal imani saja, asal percaya saja, terlepas salah ataupun tidak, yang penting imani saja. Nah, itu cara lama yang harus ditinggalkan. Bahwa marilah menjadi seorang Kristen yang kemudian di mana amalan-amalan yang dilakukan dalam prosesi kekristenan itu memang buah daripada hasil pengajaran yang ada dalam kitab. Seperti misalnya ibadah minggu. Apa perintahnya? Tidak ada. Kenapa dilakukan? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Ternyata cek per cek tidak ada tertulis dalam original teks Yesus itu bangkit pada hari Kiriaki. Kiriaki itu hari Minggu. Apa Kiriaki dalam bahasa Yunani itu? Artinya apa? Maknanya apa? Hari dewa. Tidak ada Yesus dikatakan lahir di hari Kiriaki, nggak ada. Dia lahirnya di Sabaton, hari Sabat. Dengan kata lain, ya setelah kita mengkaji dan menjabarkan, maka mereka akan tahu ternyata Yesusnya bukan bangkit hari Minggu, tapi bangkitnya hari Sabtu. Begitu Bang. Bang Juma ini nggak enak tadi bilang dewa-dewa, ini ada teman saya dewa juga gitu. Apa dewa ini yang dimaksud Bang Juma? Silakan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dia bisa jalan di atas air, bisa disembah ini. Kenapa ya Bang? Ini kan 25 Desember itu kan dikatakan Natal, tidak ada tertulis seperti itu. Boleh Bang Juma dari literasi lain ya, dari luar agama mungkin dari literasi lain, adakah yang merayakan 25 Desember ini untuk makhluk apa? Saya tidak tahu gini ya. Silakan Bang. Nah, kalau kita belajar literasi ya, literasi yang ada, ya internet sudah menyajikan, dengan mudah kita menemukan bagaimana sejarah agama-agama tua atau agama-agama kuno di dunia ini. Muncullah kemudian pemberitaan di dalamnya beberapa sembahan-sembahan orang terdahulu yang mereka peringati di tanggal 25 Desember seperti Hermes, kemudian Horus, kemudian Mitra, kemudian Atis, Zeus, ya termasuk Kristus. Tetapi Kristus ini yang belakangan muncul. Namun sebelum itu mereka yang memiliki keyakinan atau kepercayaan kepercayaan yang lebih tua daripada agama Samawi yang kita kenal atau yang berdampingan dengan agama Samawi yang ada sebelum Islam, mereka memang memperingati tanggal 25 Desember itu. Itu peringatan hari besar orang-orang Yunani dan orang-orang Roma. Sehingga ketika Paulus datang mengajarkan ajaran menyembah kepada Kristus, mereka tinggal mengganti nama sembahan mereka yang tadinya Agnostos Theos, mereka tinggal menggantinya dengan Kristus Yesus tanpa merusak tatanan
peribadatan yang mereka lakukan sebelum Paulus itu datang mengajarkan kekristenan. Begitu, Bang Baal. Luar biasa. Silakan Bang Mona. Jadi poinnya di sana bahwa 25 Desember ini adalah hari pagan lah awalnya ya. Bang Mona silakan ditanggapi, Bang Mona. Ya, itu saya tidak mengerti Bang Ba. Saya cuma ikut-ikutan aja Bang Ba. Nah, kebanyakan memang cuman karena terlanjur Kristen, bukan karena proses belajar. Terlanjur aja dan enak di sana. Begitu pada para apologet tampil, mereka kaget. Nah, kekagetannya itu menghantarkan mereka marah, menganggap kita ini adalah penghujat gitu. Masya Allah, barakallah Bang. Nah itu dia, kaget mereka. Loh kok bisa, selama ini kita adem-adem saja, selama ini kita anteng-anteng aja, selama ini kita tidak merasa salah. Ya karena selama ini memang mereka hanya mendengarkan doktrin, dogma saja. Mereka tidak mau, bukan tidak mau, mereka tidak tertarik kemudian untuk membaca, menelaah kitab mereka sendiri. Justru dengan adanya para apologet inilah menghantarkan mereka baru diantaranya rajin belajar, rajin membaca. Apesnya ketika mereka kemudian mendengarkan apa yang kita sampaikan, lalu kemudian mereka mencocokkan di Bible, cocok, selaras. Nah, melahirkan dua keadaan. Yang lembut hatinya akan mengatakan, Bang Zuma ini betul ternyata. Tapi yang keras hatinya, yang tertutup hatinya, dia akan marah dengan mengatakan, ini penghujatan, ini penistaan. Padahal dia sendiri baca apa yang kita sampaikan. Kok memang tertulis. Maka muncullah tuduhan, salah tafsir, salah memaknai, salah memahami, salah mengartikan. Padahal sudah tertulis begitu kok. Masih juga, karena kita beda keyakinan, maka dia mengatakan, emang apa sekolahmu? Kamu lulusan mana? Kenapa bisa kau menjelaskan itu? Padahal siapapun bisa menjelaskan selama dia waras. Apa yang tertulis di sana tidak perlu sekolah. Karena itu adalah bahasa yang sangat sederhana. Contoh misalnya ketika dikatakan begini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu-satunya. Ya sudah. Pada saat itu Yesus sebagai apa? Orang yang kau utus. Jelas itu kan? Sederhana kan? Tidak perlu pemaknaan yang berlebihan. Tidak perlu. Berbelit-belit tidak perlu. Jelas sekali kok. Siapa yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusanmu, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Selesai. Selesai. Sederhana itu. Begitu Bang Baal. Bang Zuma, boleh nggak saya nanya Bang Zuma? Boleh. Gini Bang, kan kalau bagi abang, kalau Yesus itu kan bukan Tuhan gitu Bang. Tetapi Bang, saya sering lihat di TikTok Bang, ada siapa itu pendeta, siapa itu Bang yang lobis itu Bang, yang bisa menyembuhkan dengan menyebut nama Yesus. Itu selalu sembuh Bang kalau dia obati. Saya sering lihat scroll di TikTok ini Bang. Gimana pendapat abang kalau gitu Bang? Iya. Jadi gini Bung, di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 36, karena saya yang ditanya ya. Al-Quran As-Sukruf ayat 36, Allah pencipta langit dan bumi berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, aku biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Setan itu punya kuasa enggak? Punya kuasa. Nah, artinya apakah Bang Suma menuduh bahwa yang datang kepada lubis itu setan? Apalagi kalau bukan. Wah, tapi kan itu menurut Al-Quran Bang Suma. Oke, kita cek. Di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya. Apa kata Yesus?
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Memakai namaku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut Yesus di situ, penyesat itu memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kita lihat lagi di dalam Matius 24 nomor 24. Kristus palsu itu akan melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi orang biasa. Kemudian Yesus berkata di dalam Matius 7, data nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, kata Yesus, ada orang bermukjizat pakai nama Yesus, ada orang mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Jadi masalahnya gini, andai saja Yesus hanya mengatakan, engkau semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, engkau adalah pelaku maksiat, engkau adalah penyesat, engkau adalah perampok, engkau adalah pencuri, engkau adalah yang menggiring manusia ke dalam neraka. Kalau cuma kata-kata begitu itu tak masalah. Cuman masalahnya sekarang ini adalah Yesusnya berkata, aku tidak mengenal kalian. Itu yang jadi masalah itu. Kalimat itu yang menjadi masalah. Rusuli Lubis memanggil nama bernama Yesus untuk mengobati orang. Oke? Yang dipanggil Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mengatakan, aku tidak mengenal. Pertanyaannya, lalu siapa yang datang kepada Rusuli Lubis dalam nama Yesus? Ada yang datang, tapi yang datang itu bukan Yesus yang asli, cuman memakai nama Yesus doang. Inilah yang Al-Quran katakan, lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Tuh, aku biarkan setan menyesatkan, maka ia setan selalu menemaninya. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu, nama Yesus yang dipakai Rusuli Lubis itu siapa? Nah, itulah yang Yesus katakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Yesus Kristus. Rusuli Lubis memanggil siapa pada saat dia ngobatin? Yesus Kristus. Penyesatnya datang dalam nama Yesus Kristus. Ketika yang datang asli apa katanya? Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang datang membantu Rusuli Lubis menyembuhkan itu Yesus siapa? Yesus siapa yang dipakai oleh Rusuli Lubis ini? Sementara Yesus yang asli mengatakan, kamu memakai namaku? Iya. Kamu mengusir setan pakai namaku? Iya. Kamu mengobati orang pakai namaku? Iya. Kau bermujizat pakai namaku? Iya. Maaf, aku tidak mengenal kalian. Lah, jadi yang datang membantu saya siapa? Aku setiap mengobati orang sembuh. Setiap ada orang datang sembuh. Jadi siapa itu Yesus yang aku panggil? Ya, nggak tahu. Yang jelas aku tidak mengenal kamu. Ayo. Jadi kita jangan terpukau. Kenapa kata Yesusnya, kata iblisnya, kata Yesusnya, iblis bisa memakai namanya. Dan kita lihat di dalam Ulangan, di Ulangan 13. Kita baca di Ulangan 13. Apa kata-kata yang ada di sana? Kita lihat. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi atau seorang nabi
dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Nah tuh, pemimpi ini memberitahukan sebuah tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan nabi itu, pemimpi itu terjadi, terbukti, lalu dia mengajak kamu mengikuti ilah lain selain daripada Elohim yang kau tidak kenal, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu ingin mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kau takuti, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti, dan engkau terpaut. Nabi atau pemimpi yang melakukan mujizat itu harus dihukum mati, karena dia telah melakukan ajaran di luar daripada Tuhan yang kau tidak kenal. Itu Ulangan 13 tuh. Jadi memang sudah dinubuatkan ada seorang yang datang mampu bermujizat, mampu memperlihatkan tanda yang dahsyat. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, inilah pertanyaan pagi saudara. Inilah pertanyaan saudara Mauna. Ketika Anda melihat Rasul Lubis mampu melakukan seperti itu, jangan heran, jangan heran. Karena memang sudah dinubuatkan. Bang Juma, bisa aku tanya Bang? Iya, silakan. Oke, Bang Juma, saya kira seperti keterlaluan. Bukan keterlaluan, tapi kepanjangan omongan Bang Juma. Karena apa? Seperti tadi saya dengar bahwa apa melakukan mukjizat atau menyebut nama Tuhan itu adalah apa? Penyesat. Makin nama Yesus. Bukan seperti apa yang Bang Juma katakan, itu salah besar. Karena apa? Lalu yang dengar siapa yang dengar dulu lah. Itu tentang pengajaran sesat. Harus konteks itu harus kita mengerti dan paham. Bagaimana isinya itu akan lari kemana. Jangan Anda hanya menyapu semuanya itu seperti pikiran sesat Anda itu tidak bisa begitu. Ya sudah, kalau begitu yang memakai nama Yesus dalam Injil Yohanes itu siapa? Sebentar dulu Bang. Sebentar. Dalam Injil Yohanes misalnya Yesus sendiri mengatakan bahwa mintalah kepada Bapa, dalam namaku akan diberikan kepadamu. Artinya misalnya tadi Bang Juma mengatakan bahwa Rasul Lubis, seorang yang bernama Rasul Lubis, atau yang lain-lain lah, mengadakan mukjizat kesembuhan dengan nama Yesus. Bagi mereka itu baik-baik saja, memang begitu, karena ada di dalam Alkitab tertulis begitu. Kok masa Bang Juma yang kepanasan, gimana sih? Loh, kok jadi kepanasan? Iya, Anda yang kepanasan. memang seperti gini. Bukan saya yang kepanasan. Saya mau menjelaskan. Karena apa? Memang di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mintalah kepada Bapa dalam nama minta apa? Misalnya Itu ucapan kepanjangan Anda yang kepanjangan tak ada nilainya. Sekarang pertanyaan saya, itu ucapan Yesus kepada siapa? Kamu dengar dulu. Saya tanya, mintalah dalam namaku, itu ucapan Yesus kepada siapa? Apakah kamu paham benar tentang hari Itu ucapan Yesus kepada siapa? Sudah mulai mute kan? Enggak, saya tanya, ucapan Yesus mintalah namaku, mintalah dalam namaku, itu ucapan Yesus untuk siapa? Kamu ambilnya itu di Injil yang mana? Injil Matius toh? Lah kamu sendiri yang ngomong kok. Injil Matius toh? Yesus itu berbicara kepada siapa waktu ini itu? Juma, makanya kalau kamu bicara sendiri dia. Inilah kalau penyesat kita ajak bicara begini. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan mintalah dalam namaku. Berani aku tanya ya. Nah, kamu itu siapa di situ? Kristen. Bisa nggak aku tanya kamu? Nah, ini aja. Kalau nggak bisa diskusi, kalau tidak bisa diskusi, jangan naik di komal-komal. Iya, oke. Nggak usah. Yesus berbicara kepada kaumnya, bukan kepada kalian. Bukan.
Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya pemimpi itu mampu bermukjizat. Bermukjizat dalam namaku. Dan kalau Anda mengatakan itu bukan Kristen, lalu siapa? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa yang bernubuat pakai Yesus namanya? Siapa kemudian yang mengusir setan, bernubuat dan bermukjizat pakai nama Yesus itu siapa? Islam gitu maksud lo? Ada-ada aja ini. Dan apakah betul ada di antara kalian melakukan itu? Ada, Andi Simon, Rusuli Lubis, dan lain-lain. Kan banyak tuh biasa di spanduk. Penyembuhan rohani. Wah, nanya itu. Dia nggak tahu kalau Yesus sudah menubuatkan tentang hal itu. Kita ini yang belajar. Kalian aja yang mau disesatkan. Kami belajar, kami tahu. Jadi kami tidak pernah jatuh cinta ketika ada pengobatan gratis begitu. Kami tidak pernah jatuh cinta. Kenapa? Banyak orang bisa menyembuhkan dengan cara-cara yang baik. Masuk rumah sakit, sembuh di sana. Ngapain dengan bahasa-bahasa enggak usah kayak gitu-gitu. Kenapa itu dinubuatkan kemudian oleh Yesus itu sendiri? Saya kan ditanya, bagaimana Bang Suma? Aku melihat banyak Bang Suma di dalam piti-piti yang ada Bang Suma. Ada orang pintar seperti Rusuli Lubis bisa ngobati orang. Lah, gampang jawabnya, baca aja. Oh, penyesat itu memang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Sederhana bukan? Sederhana. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kita sarapan dulu sebentar. Silakan. Ya, assalamualaikum terapi. Ini pasti gara-gara Pak Ali bikin terlalu kompor-kompor. Apalagi Bang Bal, kompornya. Bang Bal. Oh, Bang Bal. Pak Jiwa, naik aja Bang Jiwa, Jiwa baru. Naik aja, santai-santai aja di atas Pak. Terapi, narasi dulu terapi sih. Terapi, pancing emosi dulu. Kita cari oten ya. Apa? Pinjam dulu 100. Luar biasa ya Bang Juma ini, sampai oten-oten naik turun turun, kayak teh celup, takut gitu loh. Padahal Bang Juma ini sedang mencerdaskan anak bangsa termasuk oten ya. Ngeri loh ya. Saya senang ketika Bang Juma, kenapa Yesus ini mengatakan bahwa penyesat atau isinya buah-buah persesatan ini adalah mereka yang mengatakan Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Tuhan gitu kan, mengusir setan dengan nama Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Nah ini, karena memang apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi mengutip, sebenarnya Yesus ini sedang mengutip Ulangan 13 ayat 2 gitu ya. Jadi penyesat itu adalah juga melakukan mujizat-mujizat. Nah ini penyesat gitu kan. Makanya dikatakan kalau kita membaca di Yeremia, ada Yeremia juga mengatakan demikian. Jadi Yesus ini memang luar biasa ya. Dia hafal Yesus ini dari kejadian ini. Luar biasa. Cuma kan otennya kadang nggak tahu gitu ya. Tapi kalau bicara di Yeremia 14 dikatakan, jawab Tuhan kepadaku, lihat dia bilang. Tuhan yang ngomong ini. Para nabi-nabi dan yang bernubuat palsu, dia bilang. Demi namaku, dia bilang, aku tidak mengutus mereka. Paulus siapa yang mengutus? Nah, aku tidak mengutus mereka. Mereka tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Lalu Paulus dapat firman dari siapa? Ini kan jelas. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itulah beginilah firman Tuhan mengenai para nabi-nabi palsu ini. Nah ini makanya dikutip oleh Yesus bahwa nabi-nabi palsu ini akan datang kepadamu. Nah ciri-cirinya apa? Buahnya itu tadi. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Yesus membuat dengan nama Yesus bermujizat.
ya kan, mengusir setan dengan nama Yesus. Lalu kita tanya orang Konghucu, apakah kau mengusir setan dengan nama Yesus? Dia bilang, no Baal, no. Dia bilang, aku tidak mengenal. Orang Hindu, apakah kau mengusir setan, memanggil Yesus adalah Tuhan? No, Tuhanku adalah Sang Yang Widi. Dia bilang begitu. Orang Buddha, no. Orang Yahudi, no. Orang Islam, no lah. Tidak ada. Islam tidak ada. Jadi memang ini ditujukan kepada mereka-mereka yang memanggil Yesus setan. Yang manggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus semua itu. Jadi kalianlah Karisteng, bukan agama lain, bukan Islam, gampang kok. Begitu dari saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik kalau Bang Baal punya pertanyaan tadi itu. Sedap. Teruskan Bang. Ya, ada tamu, kita sapa dulu. Selamat pagi, saudara Jiwa Baru. Iya, selamat pagi, brother semuanya. Baik, sehat abangku, Bang Jiwa. Puji Tuhan. Oke. Baik, ini ada gurunda kami, Bang Suma. Barangkali masih ada di depan perangkap. Silakan, barangkali ada yang mau sedikit ditanyakan atau ditanya mungkin. Iya, dengan izin gurundaku, Bang Suma, silakan abangku. Ya, ya seringkali saya diturunin sama Bang Suma kalau saya diskusi. Jadi nggak apalah kalau nanti saya akan diturunin. Saya udah siap. Oke, baik, Abang Jiwa Baru. Sekarang kita sapa dulu Bang Baal. Barangkali Bang Baal mau mulai untuk mengarahkan sesuatu pertanyaan. Kemudian Bang Jiwa Baru memberikan tanggapan ya. Lalu diamati narasinya. Apakah ada data pembanding untuk membantah argumen Bapak Jiwa Baru? Oke, abandaku Bang Baal yang kami hormati, silakan. Bang, apa Bang? Iya. Iya, ini ada Bang Jiwa Baru, saudara kita Kristen. Silakan abandaku Bang Baal. Oh, saya kan rendah hati Bang ya. Nah, orang yang rendah hati ketika ada guru saya, orang yang rendah hati tidak akan lancang, nanti kualat Bang. Ini gurunda saya ini adalah suri teladan bagi saya dalam berapologet. Jadi saya harus menimba ilmu kepada gurunda saya yang sangat besar ini. Silakan gurunda. Iya, beliau sepertinya jauh dari perangkat gurunda kita Bang Baal. Iya, gurunda Bang Suma monitor abandaku. Ya, sepertinya masih jauh dari perangkap ini. Ya, gimana Bang Dalbo? Saya isi sedikit tanya-tanya kepada Bang Jiwa Baru, boleh ya, Abanda? Gurunda lagi sarapan itu Bang. Ya, itu dia Bang. Ya, silakan Bang Wan. Barangkali ada yang mau sedikit Teruskan ditanya-tanyakan. ya. Teruskan. Iya. Oke, Bang Jiwa Baru, seperti biasa kita sering diskusi ya, santun gitu ya. Saya gini loh Bang Jiwa Baru, seperti biasa saya nggak jauh-jauh gitu ya, saya ke Pak Ulus dulu ini rujukannya terkait 1 Korintus 8 nomor 6 gitu loh. Sampai mengabadikan Yesus itu Tuhan, memang korelasinya dari mana loh? Kan kita tahu Yesus itu untuk Bani Israel. Kemudian mengajarkan dan mengisyaratkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus hanya utusan gitu Abanda. Dalam Yohanes 17 nomor 3 jelas tuh. Nah, sementara Paulus sendiri menyatakan dirinya dengan tegas bahwa di situ ada satu Allah dan Yesus Tuhan. Sementara Yesus nggak pernah menyatakan dirinya Tuhan gitu poinnya. Silakan Abangku. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Allah, gitu ya. Iya. Sementara Paulus menyatakan dia Allah. Itu masalah, gitu ya. Itu berarti menjadi masalah bagi terapi ya. Iya, tentang Tuhan, kata Tuhan. Di situ kan diksinya di 1 Korintus 8 nomor 6 ada satu Allah dan Yesus Tuhan. Itu kurang lebih narasinya Abandaku. Nah, sementara Yesus sendiri mengajarkan supaya hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Bahkan dalam Matius narasi yang saya ingat seperti ini. Janganlah sembarang menyebut Tuhanmu di bumi ini. Karena hanya ada satu Tuhanmu yaitu dia di surga. Nah, ketika saudara kita Kristen ini
sering dan bahkan mau hampir pagi malam sampai sore menyerukan nama Yesus dalam doanya. Tidakkah ini suatu ketimpangan yang nyata? Yesus mengatakan jangan menyebut sembarang Tuhan di bumi ini, karena hanya ada satu Tuhanmu, yaitu Dia di surga. Silakan. Di situ tadi Terapi sudah mengatakan bahwa mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Apakah salah kalau Yesus ingin mengkonfirmasikan bahwa Dia juga adalah entitas, bahwa Dia juga adalah penguasa di dunia ini, di bumi ini. Dan artinya dari ayat ini kita sudah bisa tahu bahwa Yesus sedang mengkonfirmasikan bahwa Dia adalah Allah satu-satunya juga. Dia adalah inkarnasi daripada Allah itu sendiri. Kalau iman, kepercayaan, konsep keselamatan kami bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dia Hairos kan, Dia adalah Tuhan. Dalam versi Yunani Septuaginta, Dia adalah Kairos, Dia adalah Yahweh. Artinya di sini Yesus adalah pemilik segala tubuh, pemilik segala alam semesta kita juga. Kenapa? Dia memiliki otoritas tertinggi. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya, kita yang mengikatkan diri kepada Yesus sama aja kita sudah mengikatkan diri dengan satu roh dengan Allah sendiri. Artinya secara teologis orang Kristen percaya menjadi satu roh, menyembah Allah saja. Paulus mengajarkan bahwa kita bersatu dengan roh Yesus itu sama dengan kita memiliki hakikat yang sama dengan kita memiliki Bapa. Itu yang menguatkan kita sebagai konsep keselamatan kita. Jelas bahwa Yesus punya otoritas. Dia juga memiliki hak untuk berkuasa atas dunia. Dan Yesus bagi kita adalah solusi yang bukan hanya sekedar motivator, tapi dia adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan kita kembali dari kematian. Itu yang tidak dapat kita bantah. Itu yang kamu katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Dalam hal ini, kita hanya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang diwujudkan oleh Allah di dalam kita melihat bahwa dari kelihatannya lah, dari wujudnya lah, dari Allah Dia sendiri yang menjadi manusia, yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita raba. Sementara yang lain tidak memiliki keyakinan bahwa Allah itu bisa turun ke dunia. Bagaimana itu Tuhan bisa datang ke dunia? Versi-versi yang lain tidak dapat membahasakan, tidak dapat memiliki kesaksian bahwa Tuhan itu telah turun ke dunia. Ini yang sangat disayangkan. Sementara konsep keselamatan kita bahwa Tuhan datang ke dunia, benar-benar Dia datang untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Itu yang saya pahami ya. Silakan kalau boleh dikoreksi atau ditanggapi. Saya sedikit izin masuk Bang Karit. Silakan Bang Baal. Teman dilanjut silakan. Jadi gini teman ya, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Yesus, bukan yang disampaikan oleh Bapak Gereja. Yesus datang ini untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya Yesus ini tidak bisa menghakimi. Kata Yesus loh, bukan kata saya, kata si Baal, bukan saya Muslim. Karena saya tidak ada kepentingan di sana ya. Yesus ngomong begini, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Nah, Yesus yang ngomong. Jangan kau Kristen menyangka bahwa Yesus ini akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Tidak, no. Apa kata Yesus? Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yang pada Musa kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Data valid. Yesus ini tidak akan menghakimi kalian atau bahkan tidak menyelamatkan kalian. Karena yang menyelamatkan kalian bukan Yesus. Ayat itu ada di mana coba? Oke, baik. Anda minta maaf dulu, Baal. Maaf, saya tidak tahu. Kau pintar, cerdas. Kenapa dapat itu dari mana? Silahkan. Begitu dulu, Bang. Ucapan silahkan. Saya akui kamu pintar, cerdas. Alhamdulillah. Dibaca di ini perkataan Yesus sendiri di Yohanes 5 nomor 45.
Ya, jadi begitu. Jadi kita hanya mengatakan. Lalu apa kata tentang Yesus, siapa mengenai Yesus? Kalau tadi Yesus mengatakan yang menghakimi, yang mendakwa adalah Musa, apa kata Yesus tentang dirinya? Jelas, tadi berbicara Musa yang menghakimi, mendakwa. Apa kata Yesus di Yohanes 3 nomor 17? Sebab Tuhan Elohim mengutus aku, mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi. Data balik. Ya, itu tadi Yesus berbicara tentang siapa yang mendakwa, menghakimi adalah Musa. Ya kan, di hadapan Bapa. Aku tidak dapat menghakimi kalian di hadapan Bapa, dia bilang. Musa, dia bilang. Lalu Yesus menjelaskan tentang dirinya bagaimana. Sebab Tuhan Elohim mengutus anaknya, mengutus Yesus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi. Begitu gampang kok. Silakan. Nah, ini konsep yang cacat di dalam memahami. Kang, lanjut ya, ini anak saya ini lagi ini minta bikin susu, lanjut ya. Iya. Oke. Saya lanjut. Wah. Tapi masalahnya nih kawan saya ini sudah bagi-bagi dua ya. 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Kenapa? Kenapa saya bilang kamu ini Baal cacat? Kamu pikir ini perkataan Yesus yang mendakwa manusia? Karena pada saat itu orang Yahudi yang dimaksud dengan orang-orang Farisi ahli Taurat ini membanggakan Musa pada waktu itu. Jadi jangan kamu salah persepsi. Musa berdiri akan di samping menjadi pengacara bagi orang Yahudi. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Bukan karena kita orang Kristen Tuhan tidak dapat mendakwa kita atau kita tidak dapat pembelaan dari Tuhan. Itu salah, cacat kamu berpikir. Brother, Musa tidak akan membela kalian, justru Musa yang akan menjadi tuntut. Ini kata-kata Yesus karena orang Yahudi pada saat itu dan Farisi, mereka benar-benar percaya bahwa Musa adalah pelaksana Taurat. Jangan salah. Ini jebakan, ini bagi iman kita. Yang kamu baca ini jebakan bagi orang Kristen juga, bagi salah pemahaman kamu. Kamu terjebak di situ. Konteks ini adalah keluarga sedang membahas, seringkali kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa dengan rajin ke gereja atau dengan melakukan Taurat kita bisa diselamatkan. Bukan begitu. Kamu konsepnya itu yang keliru. Bicara soal keluarga berantakan, bicara soal ini kan konteksnya sedang orang Yahudi, yang dimana Yesus sedang berbicara tentang keluarga, dimana keluarga orang Yahudi hanya percaya kepada Musa. Jangan salah. Yesus hanya memperingatkan kegiatan rutinitas agamawi yang dibuat oleh orang Yahudi pada saat itu justru yang mendakwa mereka. Bukan Yesus yang mendakwa mereka. Benar-benar ini dia, Bal. Bukan Yesus ya, bukan ya. Tapi siapa yang mendakwa di situ? Musa, betul. Aku berarti betul. Bukan Yesus yang mendakwa, tapi yang mendakwa siapa di situ di hadapan Bapak? Taurat Musa yang mendakwa mereka, orang Yahudi dan Farisi. Bukan. Aduh, sorry. Kita orang Kristen. Kacau kamu itu. Iya, banjir baru sabar. Anunya, Siapa? Yehonya. Ini agak Yehonya. Iya, siap. Oke. Iya. Jangan salah. Ini kita jangan bilang orang Kristen kita yang didakwa. Bukan waktu itu Yahudi. Farisi Sudah. dan Taurat yang didakwa. Ini mumpung Bang Suma lagi sarapan dia. Kesempatan ini. Bang Balbo izin. Pak Jiwa. Ya, silakan. Iya, saya sebentar saja mau sedikit memberikan instruksi kepada Pak Jiwa Baru. Memang saudara kita Kristen ini kalau Allah takia mimbar gereja begitu sangat lihai. Tadi sebenarnya pertanyaan saya, korelasinya dan standing pointnya adalah tentang Paulus yang mengabadikan Yesus namanya sebagai Tuhan. Sementara Yesus sendiri sangat jelas.
Inilah hidup yang kekal itu Pak, jiwa baru. Engkau harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus. Itu kurang lebih narasinya. Nah kemudian ada Paulus sampai mengabadikan Yesus sebagai Tuhan. Korelasinya dari mana Paulus ini mengambil sumber? Adakah Yesus yang memvalidasi langsung kepada Paulus sampai Paulus mengabadikan nama Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Sambungkan ya. Jadi ini kita kan berbicara penghakiman nih. Di dalam Yohanes 12:7, dan jika seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ini jadi orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan-ucapan Yesus yang berasal dari Tuhannya, maka tidak dijadikan hakim. Karena Kristen ini betul jalan yang lurus masuk neraka. Dicatat ya. Dan kedua, Yohanes 12:4-8. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Matius 7:22-23 dikatakan di sini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, untuk memperoleh hidup kekal berdasarkan apa yang disampaikan Yesus, karena Yesus menerima perintah dari Tuhannya, Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 17:3. Ini kalau memperoleh hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Tuhan benar adalah Tuhannya umat Islam, dan satu-satunya utusan adalah Yesus pada zaman itu. Jadi untuk memperoleh hidup kekal itu, maka yakinkanlah Yesus adalah utusan, dengarkanlah perkataan Yesus. Nah sekarang sesuai dengan lisannya Yesus, ada enggak ucapan Yesus, perkataan Yesus mengatakan yang mentuhankan dia memperoleh hidup kekal? Ada enggak? Kan tidak ada. Jadi tidak dijadikan hakim. Bukan Yesus yang menghakimi kalian, melainkan tanpa ada hakim. Kenapa? Karena kalian ini tidak dikenal. Yesus sendiri yang bilang loh, bukan aku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, mengusir tuyul dalam nama Yesus. Itulah orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba Pak Jiwa, kira-kira ada nggak ucapan Yesus memperoleh hidup kekal menjadikan dia Tuhan? Silakan. Menjadikan Yesus Tuhan sebagai tameng atau jimat bagi kita juga, itu benar, saya akui belum tentu orang itu bisa selamat. Karena ada orang yang hanya menggunakan nama Yesus dengan maksud tujuan yang jahat. Maksud tujuan yang salah juga ada salah. Tetapi bagaimana orang Kristen itu hidup yang kekal itu dengan mengenal satu-satunya Yesus. Yang mengenal Yesus dengan
yang telah diutuskan dalam Yohanes tadi dibacakan tadi, Yohanes 17 ayat 3. Jelas bahwa di sini orang yang kita sudah percaya nama Yesus bukan hanya sekedar nama. Memang betul kita percaya dia nama yang berkuasa. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan dia itu betul benar ada tidak? Karena benar ada orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan namun ditolak. Ya betul, jujur kitab kita ini berbicara sangat jujur. Alkitab tidak bicara yang baik-baik saja loh. Pengajaran firman Tuhan yang kita baca, kita 31.000 ayat sekian ini semua berbicara tentang hikmat Tuhan yang tidak berkata bohong. Dalam hal ini benar-benar orang-orang yang hanya mulut saja tetapi tidak percaya kepada Yesus tidak akan diselamatkan. Artinya orang-orang yang percaya tanpa ketaatan, tanpa dibuktikan dengan perbuatan baik, hanya memanggil-manggil nama Yesus saja, mereka lah yang dimaksud dengan orang-orang yang Tuhan tidak kenal, pembuat kejahatan. Tuhan mengingatkan ini, tetapi kan ada orang-orang yang berbuat baik, ada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, ada orang-orang yang nggak nyusahin orang, ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang membuat orang lain bahagia, orang-orang diberkati, orang-orang lain diselamatkan. Itu firman. Artinya semua yang baik yang menjadi perintah Tuhan itu yang dilakukan dan orang-orang itulah yang terpilih. Oke, sedikit Bang Dabo masuk sedikit ya. Udah mudah-mudahan aman ya anak saya. Ya, jadi Yesus yang disampaikan ini pernyataan Yesus, kita tidak boleh, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau premium atau menghujat kita orang yang Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya. Jadi di sini kalau Yesus ini tidak menghakimi, tapi yang menghakimi adalah mendakwa adalah Musa. Ya jelas, karena Yesus tidak membawa ajaran baru, tetapi dia melakukan ajaran estafet dari Musa, kan seperti itu. Makanya selalu Yesus mengutip, ada tertulis demikian, ada tertulis demikian, ada tertulis, dia memang mengcopy paste dari pengajaran Musa. Lalu Kristen Indonesia dihakimi oleh Yesus? Tidak, kalian tidak akan dihakimi, karena kalian ini bukan pengikut Yesus, dan Yesus tidak datang kepada orang-orang Indonesia. Sabar dulu Bang. Lalu bagi siapa kalau sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Kamu bilang orang Kristen di Indonesia tidak diselamatkan karena Sabar dulu Bang. Iya, sabar dulu ya. Gantian, nanti Anda kan tadi panjang. Jadi kita mute, terus kalau saya bicara ada mute. Jadi gini, tetapi apakah Kristen Indonesia yang mengaku pengikut Yesus ini ya, Yahudi rohani, Yone KW lah istilahnya, apakah akan dihakimi? Ya, dihakimi juga. Tetapi siapa yang menghakimi? Bukan Yesus. Bukan Yesus. Menurut Yesus, ini bukan menurut Yesus bahwa kalian ini akan dihakimi. Baca Lukas 11:31. Bukan Yesus yang menghakimi kalian. Baca Lukas 11:31. Pada waktu penghakiman. Ini penghakiman. Saya bilang, kalau Yesus ini akan menghakimi, itu orang-orang Yahudi, itu dia dengan menurut hukum Musa. Seperti itu kan tadi dijelaskan. Tetapi, kalau Kristen Indonesia yang menyamar jadi domba-domba yang serigala berbulu domba ini, akan dihakimi. Oleh siapa? Menurut Yesus, bukan oleh Yesus. Baca Lukas 11:31. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama dengan orang dari angkatan ini. Ia akan menghukum mereka. Kalian dihakimi oleh Ratu Selatan. Ya, Rokidul. Ya, jadi kalau kita kan tidak boleh menafsir teman-teman. Kita kan tidak tahu kenapa di Bible ada Ratu Selatan. Kenapa Yesus menggunakan Ratu Selatan. Ternyata kalau kita cek, siapa Ratu Selatan ini yang menghakimi ini? Nah, ternyata Ratu Selatan ini adalah legenda yang ada di Indonesia. Jadi untuk Kristen Indonesia tidak akan dihakimi oleh Yesus, karena Kristen Indonesia akan dihakimi. Ya, Yesus sudah mengatakan bahwa kalian ini Kristen Indonesia akan dihakimi oleh Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul. Coba cek, siapa Ratu Selatan? Ratu Selatan adalah figur legendaris penguasa Laut Selatan di Jawa. Nyi Roro Kidul, Kangjeng Ratu Kidul. Jadi betul bahwa Yesus ini tidak akan menghakimi kalian, tetapi yang menghakimi kalian ini adalah Nyi Roro Kidul.
Lukas, silakan baca Lukas. Kita tidak boleh menafsir ya. Kita setelah kita tahu loh, benar ya, Oten ini akan dihakimi juga, tapi bukan Yesus yang menghakimi. Yesus bilang no 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 no, aku tidak menghakimi orang Indonesia. Dia akan dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Demikian Bang, maaf kita pakai data aja, jangan mau hujat. Lanjut Bang. Ya, betul bahwa pada waktu penghakiman Luar biasa betul juga lagi si Maaf memang ada baik betul terus. ya, maksudnya saya mau baca ayatnya supaya kan betul-betul ini fakta ya, dalil. Pada waktu ayat 31 kan dari Lukas pasal 11 ayat 31 ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Ingat ya, mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kalau baca firman Tuhan kita, ayat-ayat kita jangan baca sepotong-sepotong. Harus baca penuh satu ayat. Ini ada hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini adalah daripada Salomo. Siapakah Ratu Selatan ini? Dari selatan itu merujuk pada 1 Raja-Raja pasal 10. Itu merujuk pada Ratu Sheba, brother. Itu Ratu Selatan itu Ratu Sheba. Ia adalah seorang ratu kafir dari bangsa Israel. Ini yang dimaksud dengan pembacaan Yesus. Yesus memberikan peringatan kepada orang-orang yang akan dihakimi bahwa nanti ada Ratu Sheba, ratu kafir, bukan dari bangsa Israel yang akan menghakimi, brother. Seperti yang terjadi, yang diceritakan oleh hikmat Salomo. Ini jelas bicara soal bangsa Yaman, Ethiopia sekarang. Anda mengerti? Ini adalah angkatan di zaman Yesus. Yesus menghukum, ia menghukum menggunakan Ratu Sheba sebagai perbandingan yang kontras. Ratu Sheba sebagai orang kafir ini berusaha keras untuk menempuh jalan ribuan kilometer hanya untuk mendengar hikmat manusia Salomo. Jadi jangan salah, angkatan zaman Yesus umat pilihan sekarang ini adalah Yesus sendiri sebagai hikmat Allah yang datang ke rumah kita, kepada kita semua yang tidak mencemooh Dia. Dari maksud penghakiman Yesus ini adalah penghakiman iman, di mana kegigihan Ratu Sheba yang bilang ratu, jangan bilang Ratu Pantai Selatan, nggak ada kasihan Ratu Pantai Selatan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan tidak bisa. Saya ini kan bukan debater. Saya ini kan seorang guru, seorang rabi. Saya ini pengajar, gitu kan. Kalau Anda menolak seperti itu, kita kan bisa data. Kita cari data. Siapa Ratu Selatan? Ternyata menurut penjelasan di sana Ratu Selatan ini adalah Nyi Roro Kidul. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang Yesus, bicara tentang Yesus. Kenapa? Ya oke, nggak apa-apa. Kalau bicara Yesus ini tidak akan menghakimi Kristen Indonesia, karena Yesus diutus untuk domba-domba yang tersesat. Aku diutus hanya kepada domba-domba tersesat dari Bani Israel. Ya sabar dulu Bang. Yang tidak perlu dia selamatkan. Sabar dulu Bang, Bang. Tadi kita kenapa tantrum? Kenapa tantrum Bang? Kenapa tantrum? Santai. Nah tadi dikatakan oleh Bang. Dia nggak perlu datang kalau dia. Jadi kembali lagi. Abangku, Bang Jiwa, sabar. Jadi tahan dulu. Nanti Anda diselamatkan, Anda diselamatkan dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Jadi sabar aja Bang ya. Jadi tadi kita membahas tentang Matius. Tadi dibahas tentang Matius 7, 21, 23. Ini adalah buah pengajaran sesat. Ini perikopnya adalah tentang pengajaran sesat. Nah, di sini Yesus menggunakan Matius 7, 21, 23 adalah dari buahnya. Buahnya lah kamu lihat katanya. Buahnya apa? Yang pertama yaitu orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Siapa yang memanggil Tuhan Yesus? Kalianlah. Nah, kemudian Yesus menggunakan diksi melainkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Yesus menggunakan kalimat di situ, diksinya melainkan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat teman-teman,
Kalau ada diksi atau kata melainkan, ya, Anda harus paham. Melainkan adalah kata penghubung interaktif yang menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Paham? Melainkan adalah kata penghubung interaktif menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Jadi ditolak orang yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditolak. Ditolak dengan apa? Dengan yang kalimat berikutnya. Yang masuk kerajaan sorga ialah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jelas, itu jelas. Jadi ada dua kelompok. Yesus membagi dua kelompok. Pertama adalah yang mengatakan Yesus Tuhan, Tuhan, ini kelompok ini. Kedua adalah kelompok orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Begitu cara belajar. Ya, lalu Yesus menjelaskan di ayat 22. Baal, menurut kamu kan 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Apa menurut kelompok yang dimaksud oleh kelompok pertama ini yang memanggil Yesus Tuhan? Aku bilang, kau tanya aku bukan Yesus, tanya Yesus. Di mana jawabannya? Di ayat 22. Kelompok orang yang tidak akan masuk surga menurut Yesus ini dijelaskan di ayat 22. Pada hari itu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. Bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan dengan namamu, dan mengadakan mujizat dengan namamu juga? Apa kata Yesus? Jadi ciri-cirinya orang yang memanggil Yesus itu seperti di ayat 22. Nah, ciri-ciri orang ini dihakimi oleh Yesus, apakah dia benar atau tidak? Kita baca ayat 23. Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Mereka yang apa? Tentunya mereka yang mengatakan Yesus Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Gampang kok ini. Jelas berarti yang memanggil Yesus Tuhan dengan kriteria dan ciri-ciri seperti tadi itu adalah pembuat kejahatan. Inilah yang kalian imani, bahwa kalian ini adalah orang-orang pelaku kejahatan. Karena apa saya mengatakan demikian? Kalian tidak pernah mencari kalimat berikutnya yang menjamin kalian masuk kerajaan surga. Apa kata Yesus? Yang masuk kerajaan sorga ialah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kenapa kalian tidak cari itu? Malah kalian Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu orang jahat. Yang dijamin oleh Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Silahkan, apa pengajaran pendeta-pendeta atau tipu daya pendeta kepada kalian, cara mencari apa yang dikatakan oleh Yesus kehendak Bapakku di sorga menurut Yesus. Karena Yesus adalah seorang rabi, guru, tentunya dia tahu ketika menjelaskan tentang siapa memanggil Yesus Tuhan, dia jelaskan. Nah, tolong jelaskan kepada saya teman-teman Kristen, apa sih kehendak Bapakku di sorga sehingga Yesus menjamin masuk sorga? Apa menurut Yesus? Silahkan, gampang kok sebenarnya. Macet kalian macet karena selama ini kalian hanya pikir Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, padahal tidak tahu apa kehendak Bapakku di surga. Silahkan. Biasa aja ini. Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Kamu sedang mengkonfirmasi statement daripada Tuhan Yesus untuk mengingatkan para pengikutnya, para orang Kristen untuk melakukan kehendak dan perintah serta hukum dan ketetapan-ketetapan yang sudah ditulis. Jangan lari-lari jiwa baru supaya kondusif. Ini diskusinya. Tolong jelaskan kepada saya apa kehendak Bapakku di sorga. Di Yesus menggarisbawahi, dia yang akan masuk ke kerajaan sorga adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Silakan. Apa itu kehendak Bapakku di sorga? Bapak itu adalah kan melakukan hal yang baik, yang pakai data. Aduh, ngarang. Saya kan sudah bilang. Izin, saya potong dulu, saya luruskan dulu. Sabar dulu. Ya, oke, sabar dulu jiwa baru, saya kasih kisi-kisinya cara menjawab ya. Saya kan sudah bilang, ini adalah perkataan Yesus, oke? Bukan perkataan Yohanes, Paulus, Markus, bukan. Ini perkataan Yesus. Yesus adalah seorang rabi, dia adalah seorang imam, dia seorang guru.
Tentunya ketika Yesus mengatakan demikian, tentunya Yesus sendiri yang tahu. Makanya saya ingin bertanya, tolong jelaskan apa sih kehendak Bapakku di sorga yang menjamin masuk kerajaan sorga menurut Yesus? Silahkan, jangan bawa si botak. Aduh, aku ini harus menurut Yesus lah. Silahkan. Kamu ini tidak bisa mengerti loh. Ya, tetapi yang melakukan, yang tidak melakukan, merekalah yang Tuhan buang. Merekalah yang pembuat kejahatan. Kalau yang melakukan itu melakukan 9 buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang halal itu. Udah, jangan terlalu panjang karena kita edukasi ya, buang-buang waktu. Bilang data, saya kasih data lah. Oke, saya pakai gini aja ya. Seharusnya Jiwa Baru, sabar dulu Jiwa Baru. Jadi saya ini seharusnya apa yang diselamatkan yang melakukan kehendak Allah itu. Oke, Ini Jiwa Baru. pelajaran untuk supaya Jiwa Baru, tahan dulu Jiwa Baru, tenang ya. Jadi jadi Anda, bukan saya tidak memberi kesempatan, saya sudah memberi kesempatan kan kepada Anda, tapi Anda tidak menjawab. Ini kan sayang, kita edukasi, ya kan? Makanya saya sudah bilang, ketika Yesus, sabar dulu. kamu salah persepsi, kamu cacat mau mengamati, menganalisa ayat, terus kamu bilang saya yang salah jawab. Oke, baik. Gini, Gimana? Jiwa Baru, saya kan tadi mengatakan ketika Yesus menjelaskan yang tentang memanggil Tuhan Yesus, ini dijelaskan ayat 2. Yesus sendiri yang menjelaskan. Cuma di sana belum dijelaskan bagaimana melakukan kehendak Bapakku di sorga yang menjamin masuk sorga. Nah, Yesus belum menjelaskan. Tentunya kita ingin tahu, guru, kalau saya ketemu dengan Yesus semuanya pada saat itu, guru, Rabi, Yesus, apa sih kehendak Bapakku di sorga? Tentunya karena dia adalah seorang guru, dia paham dong kalau menyampaikan demikian. Makanya saya meminta penjelasan menurut Yesus. Kalau Anda tidak membawa Filipi, Paulus, itu bukan jawaban. Ya, makanya kalian ini salah dalam menilai ini. Oke, kita baca ya teman-teman. Kita baca apa sih melainkan ini yang melakukan hendak. Ini, baca Yohanes 4 ayat 34. Saya ajari kalian ya. Yesus ini ya begitu konsisten. Baca Matius 12:50. Anda baca, dicatat ya, Matius 12:50. Ketika Yesus menjelaskan yang memanggil Yesus Tuhan ini adalah orang kejahatan, dia juga tidak akan membiarkan umatnya atau murid-muridnya tersesat. Dia akan memberikan jalan kebenaran, yaitu apa? Kamu harus melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itulah kehidupan yang kekal, dia bilang, ya kan? Apa kehendak? Baca Matius 12:50. Lihat kata Yesus. Dia memberikan, Anda mengatakan Yesus adalah motivator, betul. Matius 12:50, Yesus memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Saya bacakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Lihat, catat, kehendak Bapakku di sorga. Sebab siapapun, everybody dia bilang, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu bentuk motivasi yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Siapa yang tidak bangga jadi saudaranya Yesus? Siapa yang tidak bangga diangkat jadi saudaranya Yesus? Jadi ordal, dia orang dalam. Kita diangkat jadi saudaranya presiden, kita bangga. Camat, lurah, apa? Ini dia yang angkat saudara adalah Yesus. Nah, di sini Yesus menekankan begitu pentingnya kehendak Bapa di sorga itu sehingga dia akan menjadi saudaraku, dia bilang. Pertanyaan saya, Anda harus jawab. Terus ini bagaimana? Sabar. Tolong jelaskan di sini, menurut Yesus kehendak Bapakku di sorga ini apa? Silahkan. Begitu dong. Ya. Apa maksud? Ya, diberi kesempatan mau ini macet kalian karena kalian selama ini mengaku Yesus Tuhan. Kehendak Bapa di sorga tidak tahu. Nah, silahkan.
Ya, jangan kamu bilang melakukan kehendak Bapa itu dalam mengasihi saudara-saudara. Kamu jangan cacat di pikiran kamu itu. Siapa yang mengatakan begitu kau ini? Iya. Dialah apa tadi? Ah, kan nggak tahu kalian ini menghakimi saya, kalian tidak tahu. Ah, kalian ini. Dia yang mengasihi saudara-saudara kan? Ah, kan botol kan? Saya ulang makanya. Dengar, tarik napas, minum ya yang segar, tarik napas, bayangkan wajah saya dan saya bayangkan ucapan saya. Jadi begini, ketika Yesus, sabar dulu, nah inilah kalian ini tidak paham ya, tidak hikmat. Nah, ketika Yesus mengatakan yang masuk kerajaan sorga ini bukan yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi kelompok atau golongan orang yang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga itulah yang akan masuk sorga. Yesus ini ketika mengajarkan demikian kepada murid-muridnya memberi motivasi. Motivasinya baca di Matius 12:50. Sebab siapapun, everybody dia bilang, everyone yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, siapapun, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini bentuk motivasi kepada murid-muridnya begitu pentingnya melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bahkan dia akan menjadikan orang-orang itu adalah saudaranya Yesus. Luar biasa Yesus. Di sini Yesus baru menyampaikan bentuk motivasi. Pengajaran, motivasi. Pertanyaannya saya, tolong jelaskan kehendak Bapakku di surga di sini apa sih menurut Yesus kok begitu pentingnya? Luar biasa Yesus. Pasti kalian macet. Silahkan. Ya, jelas ini tidak mudah saya mau jawab. Saya akui. Ya Allah, tidak mudah ya, karena memang kalian disesatkan oleh pendeta. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal itu ajaran sesat. Yang Yesus benarkan itu adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Luar biasa ya pengakuan Anda, memang luar biasa. Kejujuran Anda memang tidak mudah ya. Luar biasa, Mbak Al. Ya Allah. Jangan marah ya, jangan marah. Lanjut.